Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa kembali dalam ibadah pada hari ini dengan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tidak pernah berduri dan tidak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita, menuntun jalan kita dan selalu memelihara kita sehingga kita mengalami kepuasan dalam jiwa kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penghayatan Tuhan selalu menyertai kita. Janji Tuhan, Dia selalu memuaskan kita, dengan setia menuntun kita, tetapi seringkali kita justru meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan menunggu kita untuk bertobat dan kembali kepada Bapa. Sebab itu jika kita sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan janji Tuhan, bahkan tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan, mari saat ini
Bapa menunggu kita berbalik kepadanya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah terus-menerus memberikan kami duri, tetapi Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Bahkan ketika kami gagal meninggalkan Tuhan, Tuhan menunggu kami berbalik kepada Engkau ya Bapa kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini dalam ibadah ini, biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami untuk terus senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak pernah takut dalam menolak keinginan-keinginan manusia. Kami lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Biarlah pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kami, untuk kami terus berbalik pada Bapa dan hidup setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.
Tema kita hari ini, lebih baik ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 24 berkata demikian, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dan 1 Samuel 16 ayat 13 berkata demikian, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengeropai Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu persiapan, pergantian Saul digantikan oleh Daud. Mengapa Saul digantikan oleh Daud? Oleh karena Saul saat itu sudah mulai berubah setia kepada Tuhan. Berubah setia kepada Tuhan, dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Ketika dia berperang melawan orang Amalek, Tuhan suruh perintah tumpas. Tetapi ternyata Saul tidak menumpas semuanya, bahkan rakyat pun dibiarkan mengambil semua sapi, domba, dan yang bagus-bagus diambil pada Tuhan, berikan tumpas semuanya rata. Tetapi oleh karena Saul takut kepada rakyat, maka dia membiarkan itu terjadi, bahkan mengizinkan terjadi karena Saul takut kepada rakyat. Jadi intinya adalah, yang pertama, masalah Saul adalah Saul takut terhadap rakyat. Yang kedua, menolak firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia mencari muka manusia. Itu kesalahan kesalahan Saul. Akhirnya ditolak Tuhan. Karena 3 poin tadi ya, takut terhadap rakyat, menolak firman Tuhan, dan mencari muka manusia. Maksudnya mencari muka rakyat. Takut terhadap rakyat. Akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih senang kepada ketaatan daripada korban persembahan. Karena alasan Saul adalah semua itu tidak dimusnahkan, kambing, domba, semua harta yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saul lupa bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Dan Tuhan lebih suka kepada ketaatan daripada korban persembahan. Ketaatan hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian dalam proses itu kita melihat bahwa pemilihan Daud sebagai anak Isai dari 8 bersaudara untuk menggantikan Saul. Nah, Eliab anak sulung, parasnya perawakan tinggi, tetapi Tuhan tidak memilih dia. Terus kakak beradik akhirnya tidak dipilih oleh Tuhan, sampai tadi dicari, ada lagi enggak anakmu Isai? Lalu dikatakan ada, yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba di padang. Panggil dia. Nah, akhirnya kemudian Daud dipanggil, kemudian dikatakan Daud yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba, wajahnya kemerah-merahan atau sehat, matanya indah, parasnya elok, ya, pandai main kecapi, ya pandai main musik tuh ya, pandai bicara, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, dan yang terutama Tuhan menyertai dia. Wah, ini luar biasa ya. Jadi gantengnya, hebatnya, lahir batin dunia akhirat. Luar biasa, klop sempurna ini Daud ya. Kemudian yang penting adalah tadi Tuhan menyertai dia. Jadi akhirnya Daud diurapi karena Daud adalah pilihan Tuhan. Mengapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan berkuasa dan Tuhan Maha Tahu. Tuhan memilih Daud karena dia bertanggung jawab. Rajin bekerja, ada di padang sedang bekerja. Dia tidak pusing dengan yang pemanggilan saudara-saudara. Dia anak bungsu, dia di padang, dia bekerja dengan tulus. Dan dia sungguh-sungguh tidak punya ambisi apapun juga. Sampai akhirnya dia harus dipanggil. Dan Daud adalah orang yang mencari wajah Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak melihat muka. Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan tidak melihat kepandaian kita dalam bertutur kata. Tuhan tidak melihat kita pandai menjilat atau pandai mencari muka atau pandai sekali bernegosiasi untuk hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan mencari orang yang tulus dan selalu mencari wajah Tuhan.
Jadi Daud dipilih karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan berdaulat. Karena Daud adalah orang yang bertanggung jawab, yang selalu mencari wajah Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat dalam hidup ini, ketika Saul akhirnya ditolak menjadi raja, Saul ditolak jadi raja, oleh kenapa? Saul lebih memilih manusia pada memilih Tuhan. Saul tidak siap ditolak oleh manusia. Saul lebih mengutamakan rakyat, mengutamakan sekutu-sekutunya, para pejabatnya. Dia takut terhadap mereka, tapi tidak takut terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Ketika Saul ditolak oleh Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menolong dia. Ketika kita ditolak oleh Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menolong dia. Tetapi ketika kita ditolak 1.000 manusia, 10.000 manusia, 1 juta manusia. Tetapi kalau Tuhan beserta kita, maka manusia tidak ada artinya. Kita akan tetap tegak berdiri. Waktu akan berbicara, kebenaran akan muncul. Jadi Saul, dia salah memilih. Dia lebih memilih manusia daripada memilih Tuhan. Pada Saul menjadi raja adalah oleh karena Tuhan. Dari lugu, dari masa sederhana sekali, Tuhan besarkan Saul menjadi raja yang luar biasa. Tetapi kita menjadi raja, Saul akhirnya menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saul takut kepada rakyat. Mengapa? Karena Saul tidak pegang janji Tuhan. Bahwa memang dalam perjalanan hidup ini memang pasti ada penolakan. Ada tantangan, ada kesulitan dalam mempertahankan iman, dalam berjuang. Ada tantangan, ada penolakan. Kadang bisa rame-rame menolak kita. Tetapi Saul lupa bahwa kalau Tuhan berdaulat, maka apapun Tuhan bisa buat apa saja. Saul salah memilih. Dia lebih memilih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Saul tidak pegang janji Tuhan. Sebab itu, Saul akhirnya jatuh ditolak oleh Tuhan. Dan kesempatan itu, Saul tetap akhirnya mendapatkan hukuman Tuhan, jabatannya diambil. Jadi kita melihat dari peristiwa Saul dan Daud ini, yang pertama adalah takutlah terhadap Tuhan. Jangan takut terhadap manusia. Kalau kita takut terhadap Tuhan, sekalipun kita melewati jalan yang berduri, kita lewati hujan, panas, dingin, badai. Kalau Tuhan serta kita, kita dimampukan melewati berbagai tingkat kesulitan. Dan Tuhan selalu menunggu kita. Mungkin ada waktunya kita gagal, tetapi Tuhan menunggu kita balik kepada Bapa. Jadi kalau hari ini saudara mungkin berada dalam posisi yang salah, lebih suka mencari muka manusia pada mencari muka Tuhan. Lebih suka kompromi hal yang jahat dibandingkan mengutamakan kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan menunggu kita berbalik kepada Bapa. Tuhan menunggu kita berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan yang jahat, tinggalkan yang salah. Jangan kompromi dengan yang salah. Jangan mau untuk melakukan sesuatu yang jahat, kesepakatan jahat. Jangan mau seperti itu. Takutlah akan Tuhan, jangan takut terhadap manusia. Kadang-kadang kita gagal karena mengapa? Pikir, waduh, kalau saya tidak ikut, walaupun itu salah, kita kehilangan teman. Kita jaga pertemanan kita dibandingkan pertemanan dengan Tuhan. Sehingga kita gagal, kita kompromi hal yang jahat, melakukan kesepakatan yang jahat. Jangan takut terhadap manusia. Takutlah terhadap Tuhan. Jangan takut terhadap manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar mencari muka Tuhan, jangan muka manusia. Carilah wajah Tuhan. Kalau mencari wajah Tuhan, artinya adalah bahwa setiap saat, setiap waktu, kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mendengarkan apa maunya Tuhan. Cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hidup kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang cocok dengan Tuhan, yang cocok dengan hati Tuhan, yang cocok dengan kehendak Tuhan. Cari wajah Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah menolak teguran firman Tuhan. Jadi kalau dengar firman Tuhan, Anda merasa tergelitik atau dalam posisi yang salah, jangan tolak teguran firman Tuhan. Kembali kepada Bapa. Jauh dari posisi yang salah, kembali ke posisi yang benar. Kalau saat ini dalam keadaan berdosa, dalam keadaan salah, cepat kembali kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita menolak teguran Tuhan. Yang keempat, kita belajar apa? Rajin dan tulus. Kita rajin bekerja, entah itu melayani di gereja, entah itu bekerja di perusahaan atau dimanapun juga apa yang kita kerjakan,
kerjakan dengan rajin, tulus, dan jujur. Dengan benar. Maka Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Jadi kita belajar dari perjalanan hidup Saul dan Daud, kita mau pilih yang mana? Masing-masing memang ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita catat, Daud apapun kembali kepada Tuhan. Daud juga pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tapi dia kembali mencari wajah Tuhan, dia bertobat dan sungguh-sungguh dia menerima kembali kasih Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kita lihat dalam hidup kita saat ini, kita dalam posisi mana? Apakah kita dalam posisi saat ini sedang dalam terus kompromi dengan yang jahat, dengan sesama manusia? Kita lupa bahwa Tuhan melihat setiap langkah hidup kita. Kita duduk, kita berdiri, kita ngomong apa rapat, apa bersekutu, apa bikin apa. Tuhan tahu mendengarkan di situ. Apakah kita sedang dalam hal-hal yang jahat? Apakah kita tidak takut Tuhan? Hari ini, kalau kita dalam posisi yang salah, selalu mencari muka Tuhan, mencari muka teman-teman kita, mencari muka atasan kita, sehingga melakukan hal yang salah. Hari ini balik kepada Bapa, bertobat, cari mukanya Tuhan. Kalau kita mencari mukanya Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka berkat penyertaan pertolongan Tuhan akan terus menguasai hidup kita, akan terus menyertai dalam seluruh langkah hidup kita. Ada badai, ada duri, ada onak, ada apa saja. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan akan menyertai, memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Yang penting kita punya prinsip satu, lebih baik ditolak manusia daripada ditolak oleh Tuhan. Kalau Tuhan menolak kita, 1 juta tangan manusia pun tidak sanggup menolong kita keluar dari hukuman. Tetapi kita ditolak 1 juta manusia, cukup 1 jari Tuhan dapat mengangkat kita kembali dalam posisi yang baik dan terus semakin baik. Satu hari ini, mari kita punya prinsip apa? Lebih baik ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Kalau kita punya prinsip ini, maka mari kita hidup selalu takut akan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jangan menolak teguran Tuhan. Hiduplah tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Tadi janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita melewati hidup ini sendirian. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tidak akan berduri. Tuhan tidak berjanji lautan akan tenang terus. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita, menuntun hidup kita selalu. Dia mengatur langkah hidup kita, memegang tangan kita. Janjinya, Dia mengatur langkah kita, memegang tangan kita, selama kita selalu mencari wajah Tuhan. Hari ini mari kita cari wajah Tuhan. Hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Sebab itu kita melihat bahwa Daud dipakai oleh Tuhan, dipanggil menggantikan Saul oleh karena Daud mencari wajah Tuhan. Daud bukan orang sempurna, tetapi dia selalu mencari Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaannya, Tuhan menyempurnakan Daud, menolong Daud. Terus menggandeng Daud supaya Daud akhirnya menjadi orang yang berhasil menggantikan Saul. Mari hari ini kita melihat dalam posisi apakah kita hari ini. Mari kita cari wajah Tuhan. Jangan cari wajah manusia. Lepaskan, tinggalkan semua hal yang jahat. Kembali pada Tuhan, berbalik pada Bapa. Mungkin selama kita sudah meninggalkan Tuhan, lama tidak beribadah, tidak mencari Tuhan, bahkan kita kehilangan keyakinan kita. Hari ini Tuhan menunggu kita berbalik pada Bapa. Amin. Mari kita terus selalu mencari wajah Tuhan. Jangan pernah mencari wajah manusia, engkau akan kecewa. Tapi cari wajah Tuhan, maka engkau akan hidup mengalami penyertaan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Yang pertama, takut terhadap Tuhan, jangan takut terhadap manusia. 2, carilah wajah Tuhan. 3, jangan pernah menolak teguran firman Tuhan. 4, rajin dan tulus. Maka Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita naikkan doa syafaat juga mengucap syukur kalau kita boleh berikan kesempatan memberikan persembahan pada hari ini untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami boleh teguhkan oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini boleh menolong kami
senantiasa lebih baik takut terhadap Tuhan daripada takut terhadap manusia. Lebih baik ditolak manusia daripada ditolak oleh Tuhan. Nah, janji Tuhan akan menyertai kami senantiasa melewati angin badai apapun juga. Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur atas persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Tuhan memberkati sehingga apa yang kami berikan boleh berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga terus menyerahkan segala kami dalam tangan Tuhan. Terus dalam situasi pandemi ini biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami, orang-orang sudah Tuhan pilih dan panggil untuk menolong bangsa ini keluar dari masalah yang ada. Tuhan menolong, biarlah bersama-sama seluruh rakyat dan pemerintah memecahkan menghadapi COVID ini bersama-sama. Dan negara kami mengalami kemenangan mengatasi COVID ini. Kami percaya Tuhan menyertai para pemimpin kami, Tuhan sertai bangsa kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, menyerahkan semua hal yang sudah kami doakan, bahkan seluruh umat yang beribadah hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menjamah dalam setiap kondisi apapun juga. Tuhan memilih mereka, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai umat sekalian di dalam hidup takut akan Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.